Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodaqotun iman kalamu binu sabdawin au takdiru radhiyallahu anhum alaihim iman taqwa rasul ya. Ada beberapa akhlak Al-Quran yang ingin dijabarkan di dalam torekat ilmu kalam nahu sorobuin kumiliman atas takwa, yaitu kehidupan manusia beriman. Akhlak kemuliaannya yaitu tentang nasab ya, atau yang disebut keturunan Rasul ya. Di dalam tafsir Qulubin Kumbiliman yang disebut keturunan itu adalah Allahu ibadallahu ta'ala karimin kumbiliman. Kemudian takwa iman kalam Rasulillahnya adalah Allah atas kegoibannya. Ya, jadi yang disebut keturunan itu adalah Allahu ibadallahu ta'ala karimin kumbiliman atas takwa ilmu kalam Qur'annya. Sebagaimana Allah berkehendak atas kegoiban Qur'annya. Nah, kemudian Rasul ya, Rasul itu utusan. Kata Allah ibadallahu ta'ala karimin kumbiliman. Kemudian takwa iman kalam Rasulillahnya adalah Allah atas kegoiban akhiratnya. Nah, jadi ketika berbicara Rasul, Rasul itu Allahu ibadallahu sabdawina takdir Rasul. Nah, maka Allah itu kegoiban akhirat ya. Nah, ketika berbicara keturunan Rasul, maka akhlak kemuliaannya adalah Allahu ibadallahu ta'ala karimin kumbiliman. Kemudian takwa'u ina ilahu sadidu in kumbilimannya adalah Allah atas kematian. Ya, jadi kalau berbicara tentang tafsir akhirat, yang disebut keturunan Rasul itu adalah manusia-manusia yang diibadahi Quran oleh Allah atas takwa ilmu kalam akhirul zamannya. Ya, jadi manusia-manusia yang bergoib Quran sebagaimana generasi penerus daripada Muhammad atas kalimat Qur'annya itu ya. Manusia-manusia yang berakhlak Rasulillah, manusia-manusia yang dititipi oleh Allah ruhul goib atas kematian, manusia-manusia yang disedekahi oleh Allah, yang disebut karamallahu wajhahu alaihim iman takwa'u ibadallah sabda iman kalam Rasulillah. Itulah yang sesungguh-sungguhnya keturunan Rasul. Ya, jadi Rasul di situ gaib Al-Qur'an, bukan daripada akhlak, yaitu nahwu sorob. Seperti Rasulillah menikah punya anak, anaknya menikah punya anak, dan anaknya lagi menikah punya anak. Nah, itu yang disebut ilmu nahwu sorob atau yang disebut kegoiban dunia. Ketika berbicara akhirat, maka imannya Muhammad. Nah, itu ya. Jadi ketika ada manusia-manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia menjadi ahli ibadah Quran, menjadi ahli torekat ilmu kalam, karena Allah yang menjadikan, itulah yang disebut keturunan Rasul. Itu yang harus dipahami ya. Nah, kemudian mengenai akhlak nahwu sorob ya, kita berbicara tentang goib dunia yang berakhirat. Nah, seperti Rasulullah menikah punya anak, anaknya menikah punya anak, anaknya menikah punya anak. Nah, itu kata Allah akhlak nahwu sorobuin kumbiliman. Artinya kata Allah itu akhlak dunia ya, tidak bisa menjamin ya, kata Allah mereka itu yaitu memiliki akhlak yang sempurna atas kematian ya. Nah, yang dikatakan akhlak Rasulillah di dalam takwa ilmu kalam akhirat adalah keturunan iman ya. Jadi kalau berbicara tafsir akhirat itu iman. Nah, kemudian pertanyaan ya, di dalam takwa ilmu kalam yang ditanyakan itu ya sesungguhnya oleh jemaah bukan mengenai tafsir akhirat. Yang ditanyakan itu tentang perselisihan ya, perselisihan yang terjadi antara itu ya nasab ya Ba'alawi. Nah, kemudian satu sisi para ulama, para kiai ya mempersoalkan tentang kesempurnaan ibadahnya atau tentang kebenarannya begitu. Akan tetapi akhlaknya itu nahwu sorob, artinya akhlaknya dunia. Betul enggak keturunan di situ keturunan dunia ya. Nah, akan tetapi akhlak Rasulillah ana coba bahas ya. Nah, ketika ana ditanya ya, akhlak Rasulillahnya yang mana sih ya gitu, maksudnya mau berpihak kemana, yang benar yang mana itu ya. Nah, maka takdirul insan mubinu salamin kumbil ikra ya, ana ya ketika iman sama Allah, maka Allah bertakwa ilmu kalam atas Al-Quran ana. Nah, kemudian takdir imannya, nah anak kerucutin dulu ya, masalah utamanya adalah perselisihan, betul nggak? Ada satu kelompok selisih dengan kelompok lain, betul nggak? Nah, kemudian mana yang benar dan mana yang salah, itu yang ingin diketahui oleh jemaah, betul nggak? Nah, maka di dalam akhlak Rasulillah menurut tafsir akhirat, ketika ada dua orang berselisih
dan kemudian ditanyakan mana yang benar dan mana yang salah, maka akhlak kemuliaannya Allah lah penguasa daripada langit, bumi dan seisinya atas takwa ilmu kalam Qur'annya. Jadi ketika berbicara mana yang benar mana yang salah, yang benar itu Allah, yang salah itu manusia yang tidak beriman kepada Allah. Nah sekarang kita lihat akhlak kemuliaannya, kejadiannya, ya, asbabun nuzulnya, kemudian takwa torekat Qur'annya, isi tausiahnya, isi pertengkarannya kita lihat. Ya, mana di antara mereka yang beriman kepada Allah, kemudian akhlak kemuliaannya demi Allah, untuk Allah, atas Al-Qur'annya. Itu aja, ya. Kalau di antara mereka tujuannya dunia, maka itu bukan akhirat. Artinya mereka keliru. Ketika tujuannya demi Allah, untuk Allah, atas Al-Qur'annya, maka itu manusia yang sempurna di dalam bertorekat ilmu kalam. Itu jawaban anak, ya. Jadi tinggal didengarkan, dipelajari, dikaji, diakhlak Qur'ankan. Itu ya. Kira-kira ya. Yang satu kelompok ini dan yang satu kelompok lainnya, mana yang mendekati kesempurnaan ibadah akhirat? Mana di antara mereka yang tujuannya demi Allah, untuk Allah, atas Al-Qur'annya? Kalau tujuannya untuk dunia, nah itu salah. Nah ketika tujuannya untuk Allah, demi Allah, atas Al-Qur'annya, maka itu kebenaran akhirat. Ya, kira-kira sudah dimaksud ya. Nah takdirul insan mubinu salamin kumbilikronya. Nah kalau ditanya lagi nih, ada pertanyaan lagi, ana disudutkan nih, ya, untuk menyebutkan, nah ana berakhlak mulia atas kegoiban para habaib. Ana iman sama habaib, ana beriman, ana berakhlak Quran. Kalian berbicara demi Allah, untuk Allah, atas Al-Quran. Itu ya, ya udah final ya. Jadi takwa iman kalam Rasulillah, itu jawaban di dalam tafsirul qulub in kumbil iman. Sodakotun iman kalamu binu sabda winahu takdiru radhiyallahu anhu alaihi man taqwa rasul. Sadaqallahul adzim.